Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, yang saya hormati, Bapak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah Business Forecasting atau, Peramalan Bisnis. Baik Bapak, perkenalkan nama saya, Rian Zulkarnain, biasa dipanggil Rian, dengan NIM akhir 154. Baik Bapak, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan terkait, rencana pembelajaran kita, selama mencoba menjelaskan secara singkat, mungkin beberapa hal yang akan kita lalui, beberapa materi yang akan kita lalui selama perkuliahan Business Forecasting ini. Yakni di mana kita, akan belajar tentang 9 materi ini, yakni yang pertama ada linear programming, kemudian ada transportation method, terus yang ketiga ada regression forecasting, game theory, location method, Hungarian method, queuing theory, network analysis forecasting, terus kemudian yang terakhir ada exponential analysis. Jadi sekitar ada 9 materi yang akan kita lalui bersama di perkuliahan mata kuliah bisnis forecasting ini atau peramalan bisnis. Eee, Baik, mungkin sebelum kita masuk pada 9 materi tadi, alangkah baiknya kita memahami sebenarnya apa sih, peramalan bisnis itu, yakni, peramalan bisnis adalah sebuah proses menganalisis data historis dan tren masa lalu untuk memprediksi perkembangan bisnis di masa depan. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang ramalan, seperti yang dukun-dukun atau seperti hal-hal gaib, mistis, eee, hal-hal gaiblah dan lain-lain, tetapi kita melakukan peramalan bisnis ini dengan menggunakan atau menganalisis sebuah data atau historis dan tren di masa lalu yang kemudian itu, bisa membuatkan prediksi kita perkembangan bisnis di masa depan. Jadi untuk memajukan perkembangan kita di masa depan. Nah, terus apa sih gunanya kita mempelajarin bisnis forecasting ini atau peramalan bisnis ini? Secara singkat atau mudah, eee, peramalan bisnis ini, membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan apa saja, bisa dari, mengenai produksi, mengenai penjualan, mengenai penganggaran, dan berbagai aspek operasional lainnya. Sehingga bisa meminimalisir resiko dan mengoptimalkan sumber daya. Jadi biar kita ketika mengeluarkan sebuah tenaga, anggaran, biaya, atau apapun itu, kita, memperkecil resiko kerugian. Jadi kita biar, setiap perusahaan atau instansi atau apapun itu selalu ingin mengeluarkan tenaga atau biaya sedikit tapi mendapatkan, hasil yang besar. Nah, ini gunanya. Nah, kemudian lanjut dari bisnis forecasting ini, dari materi ini ada kan dibagi 9 pembelajaran, 9 materi. Yakni yang pertama ada linear programming. Linear programming yang bagian sebelah sini, linear programming itu adalah, teknik matematis untuk mengoptimalkan hasil, seperti keuntungan atau biaya, dalam sistem dengan kendala tertentu. Nah, ini sering digunakan untuk masalah, alokasi sumber daya yang terbatas. Atau secara singkat, eee, linear programming ini adalah teknik matematika atau matematis yang digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi, seperti keuntungan atau biaya. Jadi, eee, sebuah hitung-hitungan yang akan menjadi acuan, "Oh,
nanti ini bakal maksimal atau tidak? Oh, ini bakal minimal atau tidak? Keuntungan kita kira-kira bakal tinggi atau tidak? Atau cost yang kita keluarkan itu bakal sesuai nggak? Nah, seperti itu untuk memecahkan masalah yang melibatkan kendala-kendala yang bakal linear, yang bakal searah. Linear kan sebenarnya searah. Ini berguna dalam seperti tadi ya, melakukan sumber daya, terus seperti bahan baku, tenaga tenaga kerja dan waktu. Nah, terus yang kedua ada transportation method. Ini yang bagian sebelah sini. Transportation method itu adalah teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk meminimalkan biaya pengiriman barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dengan mempertimbangkan kapasitas dan permintaan. Jadi, secara mudah itu bisa diartikan transportation method itu adalah metode transportasi, yakni dengan menggunakan pendekatan dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien dalam mengirimkan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk meminimalkan biaya pengiriman sambil memenuhi setiap penjuru permintaan di setiap tujuan. Jadi, gimana caranya kita suatu perusahaan itu mengirim beberapa barang atau apapun itu, kita masih mengambil barang tersebut di perusahaan A, lalu mengirimkan lagi ke pihak klien di C. Nah, bagaimana nanti kita mengambil suatu barang yang banyak itu akan mudah sampai dan meminimalkan biayanya ke klien-kliennya. Jadi, menentukan cara paling efisien, jalur mana yang harus dilewatin, harus ke A, ke B, ke C dulu atau ke C dulu, ke B, baru ke A. Nah, itu yang dinamakan transportation method. Jadi, untuk efisiensi waktu dan biaya agar setiap pengiriman dan permintaan itu dapat selalu terpenuhi. Terus lanjut ke yang ketiga ada di sini masuk di regression forecasting. Apa yang dimaksud dengan regression forecasting? Teknik statistik untuk memprediksi nilai masa depan dengan menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ini sering digunakan dalam analisis tren. Nah, maksudnya variabel dependen dan independen itu apa? Mungkin secara mudah, peramalan regresi menggunakan analisis statistik. Biasanya kalau kita mendengar-dengar kata-kata independen, variabel dependen, independen itu biasanya merujuk pada analisis statistik. Yakni untuk memprediksi nilai masa depan itu berdasarkan antara variabel independen itu variabel penyebabnya dan variabel dependen atau hasilnya. Nah, ini membantu dalam memenuhi tren dan pola yang mendasari data. Jadi, ini kita lihat, oh, kalau faktor X ini berpengaruh tidak terhadap Y, dan itu kita bisa memprediksi nilainya nanti untuk masa depan. Terus yang ke satu, 2, 3, dan yang keempat ini ada game theory. Secara singkat yang saya pahami adalah teori permainan atau mempelajari strategi optimal dalam situasi kompetitif di mana hasilnya bergantung pada tindakan beberapa agen yang berinteraksi. Nah, ini membantu dalam pengambilan keputusan strategi. Eee secara singkatnya ini bisa diartikan sebagai teori permainan. Jadi, sebagaimanapun kita melaksanakan sebuah usaha atau apapun itu, kita juga harus memikirkan sebuah strateginya. Jadi, game teori ini adalah studi atau pembelajaran tentang keputusan strategis yang melibatkan dua atau pihak lebih yang saling berinteraksi. Nah, yang mana hasil dari keputusan setiap pihak itu dipengaruhi oleh keputusan pihak lain. Nah, ini sering digunakan dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam politik untuk merancang strategi yang optimal. Jadi, bagaimana setiap pihak itu mempunyai keinginan dan lain-lain. Nah, gimana kita merancang strategi yang paling optimal.
Terus yang kemudian ada location method. Location method itu metode lokasi, mungkin secara sederhana seperti itu ya, metode lokasi, yakni teknik untuk menentukan lokasi paling optimal bagi fasilitas seperti pabrik atau gudang dengan meminimalkan biaya transportasi, memaksimalkan akses pasar atau mencapai kriteria lain. Secara singkat atau secara mudah saya menjelaskan, eee, pentingnya mempelajari location method itu adalah untuk membantu perusahaan menentukan lokasi terbaik untuk fasilitas-fasilitasnya. Contoh tadi seperti pabrik atau gudang, yang mana nanti fasilitas tersebut, dipilih berdasarkan seperti biaya transportasi, kedekatan dengan pasar, akses ke pasar tersebut mudahnya, atau akses ke sumber daya. Jadi untuk meminimalkan, eee, untuk lagi-lagi untuk mengoptimalkan, bukan meminimalkan, untuk mengoptimalkan segala sumber daya. Nanti kita mau mengambil sumber daya atau nanti kita memilih transportasinya untuk ke sana, mudah atau tidaknya aksesnya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, ada Hungarian Method. Hungarian Method ini adalah metode Hungaria. Itu adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah penugasan optimal, di mana tugas-tugas harus dialokasikan ke sumber daya, seperti pekerja atau mesin, dengan cara meminimalkan biaya atau waktu. Nah, jadi Hungarian Method ini untuk menyelesaikan sebuah tugas-tugas di mana seharusnya kita melakukan tugas tersebut, tapi harus dialokasikan ke agen atau ke sumber daya yang tersedia dengan cara meminimalkan total biaya atau pengerjaan. Jadi, balik lagi untuk efisiensi, untuk mengoptimalkan gimana caranya kita bisa memproduksi banyak, tetapi dengan meminimalkan total biaya. Terus yang selanjutnya ada queuing theory. Queuing theory ini, eee, teori antrian, ya yang sepaham saya. Jadi mempelajari dan menganalisis antrian atau jalur tunggu yang digunakan untuk memprediksi waktu tunggu dan mengoptimalkan layanan dalam sistem seperti pusat panggilan atau layanan pelanggan. Jadi maksudnya queuing teori ini, seperti tentang antrian atau jalur tunggu, terutama mengoptimalkan waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi waktu. Dan layanan dalam sistem di mana permintaan layanan nanti itu berfluktuasi atau naik turun seperti di pusat panggilan atau bandara. Terus yang kemudian ada network analysis, network analysis forecasting. Peramalan analisis jaringan digunakan untuk merencanakan dan mengelola proyek-proyek yang kompleks dengan memetakan tugas-tugas dalam bentuk diagram jaringan. Nah, ini membantu menentukan urutan-urutan tugas yang paling efisien dan memperkirakan durasi proyek. Jadi, networking analysis ini kayak kita membedah sebuah rencana. Jadi, kita membikin proyeksi-proyeksinya dengan jelas urutan-urutannya. Jadi kita tidak bakal bingung apa yang harus kita lakukan ke depannya, karena kita sudah memiliki tujuan-tujuan yang sudah terstruktur. Terus yang kemudian ada exponential analysis dan ini yang terakhir, eee, teknik peramalan yang menggunakan data masa lalu dengan pembobotan yang menurun secara eksponensial untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Ini sering digunakan dalam peramalan jangka pendek. Nah, jadi maksudnya itu, karena kenapa kok jangka pendek? Nah, karena metode peramalan ini memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dibandingkan data yang lebih lama. Nah, ini memungkinkan prediksi yang lebih responsif terhadap perubahan terbaru dalam data. Sangat berguna dalam peramalan jangka pendek, karena kalau kita nemu yang panjang selama beberapa tahun, kita selalu akan bisa
memperkirakan jangka panjangnya. Tapi ketika itu digunakan, oh, data-data baru, itu biasanya digunakan dalam untuk ramalan jangka pendek. Nah, mungkin, eee, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mengenai beberapa materi, bisnis forecasting, tentang peramalan bisnis ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Bapak. Mohon maaf bila ada salahnya. Mungkin saya cukupkan tugas pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.